warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung Habib, gambar dan Alhamdulillah, suaranya, Zoom-nya. alhamdulillah. Dan Alhamdulillah sudah dimulai tadi dengan membaca doa Talim, siap untuk mendengarkan pelajaran dari panjenengan di pertemuan yang ke-136 ini. Monggo Habib, Ya. tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dalam lanjutan kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang masuk ke dalam bab ifadatuhu sallallahu alaihi wasallam bil barakat wal khairat. Bagaimana Nabi SAW itu mencurahkan atau memberikan keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Karena Rasulullah SAW fayyatan bil khairat wal barakat wal asrar wal anwar alal qawabil al musta'iddah wal mutawajjihah al mustamiddah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlimpah kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan serta rahasia-rahasia ilahi yang tersimpan dalam diri beliau dan cahaya-cahaya kepada pihak-pihak yang memang telah siap untuk mendapatkannya dan kelompok-kelompok yang memang mengharapkannya. Jadi siap mendapatkan dan juga mengharapkannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dan juga hadis-hadis yang lain meriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sadrih wa qala Allahumma 'allimhul kitab." Pernah Rasulullah SAW itu memeluk aku ke dadanya. Dan Nabi kemudian berdoa, "Ya Allah, ajarkan kepada dia kitab." Itu Al-Qur'an. Faqala nala Ibnu Abbas bihadhi dhammah wa da'wah fahman 'aziman fi kitabillah ta'ala. Setelah itu Abdullah bin Abbas mendapatkan pemahaman yang luar biasa, yang sangat agung terhadap kitab suci Allah Ta'ala, itu karena berkat dekapan dan pelukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang itu dipeluk sama Nabi SAW, didoakan dan akhirnya menjadi orang yang mendapatkan ilmu terhadap pemaknaan terhadap ayat suci Al-Quran. Begitu pula Imam Al-Bukhari meriwayatkan pula dari yang lainnya, khususnya daripada Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Di situ Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, inni la asma'u minka hadithan kathiran ansahu." Ya Rasulullah SAW, aku mendengar banyak hadis dari engkau, tapi aku sering lupa. Kata Nabi, "Ubsut rida'ak." Bentangkan selendangmu. Itu dibentangkan sama Abu Hurairah. Setelah itu Nabi SAW kayak ngambil nyiduk sesuatu gitu. Ngambil nyiduk sesuatu gitu. Nyiduk sesuatu. Setelah itu kata Nabi, "Dhummahu." Dekap ini. Maka diambil selendangnya itu. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Didekap begini. Kata Abu Hurairah, "Famanasitu syai'an ba'du." Satu tidak pernah lupa apapun lagi. Itu lafaz yang diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari. Lafaz yang lainnya, "Dhummahu ila sadrik." Dekap ke dadamu. Maka itu didekap sama Abu Hurairah. Dan setelah itu beliau tidak pernah lupa terhadap satu pun daripada hadisnya Nabi. Riwayat Abu Nuaim, itu riwayat di kitab Ma'rifatus Sahabah. Tadi sudah kita cek. Itu ada kisah awalnya dulu. Yaitu ketika itu Rasulullah SAW mau bagi rampasan perang. Maka Nabi berkata sama Abu Hurairah, "La tas'alni min hadhil ghanaim." Kau tidak mau minta sama aku nih, ada rampasan perang ini. Nabi tahu ini orang tidak punya apa-apa ini. Maka kata Abu Hurairah, "As'aluka an tu'allimani mimma 'allamakallah." Aku minta kepadamu, kau ngajari aku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Maka Nabi SAW langsung ngambil kain yang beliau pakai, setelah itu dibentangkan kainnya, setelah itu memberikan hadis pada Abu Hurairah. Setelah itu setelah beliau menyampaikan hadisnya, kata Nabi, kumpulkan kemudian dekap. Langsung diambil gini, didekap sama Abu Hurairah. Maka setelah itu kata Abu Hurairah, fa asbahtu la ustitu harfan mimma haddatsani.
Itu satu huruf pun tidak ada yang luput nih daripada apa yang telah beliau sampaikan. Itu. Ini merupakan bagaimana Nabi SAW mencurahkan kemampuan menghafal kepada Abu Hurairah sampai Abu Hurairah itu tidak melupakan satupun hadis dari Rasulullah SAW. Kalau kita sempat bertanya, mungkin berpikir, kok memang Nabi mau doakan kan cukup didoakan selesai. Kenapa pakai ada kain dibuka, didekap dan lain sebagainya gitu kan? Itu ibarat simbol untuk semakin memperkuat dan menegaskan. Sama kayak orang itu wisuda, tinggal kasih ijazah selesai, tapi tidak kan pakai toga digeser gitu kan? Itu. Jadi seperti itu. Jadi itu menegaskan bahwasanya Abu Hurairah itu sudah dilantik sama Nabi Muhammad SAW untuk menjadi orang yang kuat hafalannya ini. Dikasih kainnya, kainnya suruh mendekap dan lain sebagainya. Kemudian wa min dzalika ifadatuhu sallallahu alaihi wasallam al-ilma bil qada'i ala sina Ali karramallahu wajhah hina arsalahu ila al-Yaman. Di antaranya pula adalah bagaimana Nabi SAW membanjiri kepada Sina Ali bin Abi Thalib itu ilmu untuk bisa menjadi seorang qadhi, seorang hakim, seorang yang menghukumi, seorang yang mengatasi permasalahan ada di masyarakat ketika beliau diutus ke Yaman. Dalam kitab Musnad dan kitab Sunan, itu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Hakim, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman." Rasulullah SAW mengutus ke wilayah Yaman. Tentu, aku berkata, "Ya Rasulullah, tab'athuni wa ana syab, aqdi bainahum wa la adri mal qadha." Ya Rasulullah, kau ngutus aku masih muda loh ini. Dan aku nanti akan menghukumi di antara mereka. Sedangkan aku tidak tahu itu. Belum bisa aku takut salah dan lain sebagainya. Dan Nabi SAW kemudian menepuk dadanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi Allahumma hdi qalbah wa tsabbit lisanah. Ya Allah, beri petunjuk hatinya dan kokohkan lisannya. Itu katanya ini fawalladzi falakal habba. Demi zat yang memecah biji. Biji sampai jadi tanaman. Masyakaktu fi qadhain bainai itsnaini ba'du. Aku nggak pernah ragu untuk menghukumi di antara dua orang berselisih setelah itu sama sekali. Jadi sangat yakin ya pasti ini yang paling adil, ini pasti yang terbaik. Nah, itu. Itu diriwayatkan pula kisah ini oleh Hafidz Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah dari jalurnya Abi Ya'la. Artinya Nabi SAW itu dengan seketika minta kepada Allah Ta'ala dan langsung membanjiri ilmu untuk menjadi seorang qadhi bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini juga jadi pegangan kita. Jadi kalau ada perselisihan di antara para sahabat dan sebagainya, kemudian di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita bisa tahu berarti eh, di pihak mana mungkin kita bisa menilai kebenaran itu berada. Walaupun mungkin dua-duanya sama-sama punya istihad sendiri, tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sudah sama Nabi SAW dikasih kemampuan untuk menjadi hakim di antara perselisihan yang ada dan didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ya Rasulullah, ini la athbutu alal qadar." Rasulullah, aku ini bukan orang yang bisa kokoh, gagah duduk di atas kuda. Jadi kalau udah duduk kuda itu enggak bisa stabil gitu lah. Kalau itu dipegang dadanya sama Nabi Muhammad SAW. Sampai kalian aku bisa ngerasakan bekas jari-jari Nabi itu di dadaku. Saat Nabi doa, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, kokohkan dia, stabilkan dia, dan jadikan dia adalah orang yang memberi petunjuk dan juga mendapatkan petunjuk. Itu terjadi pada Jarir bin Abdullah. Gitu. Ya, artinya apa? Tadi untuk urusan ilmu ada Abdullah bin Abbas. Hafalan ada Abu Hurairah. Kemampuan
untuk menghakimi dengan bijaksana dan adil pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Stabil duduk di atas kuda pada Sayyidina Jarir bin Abdullah. Sekarang, wa min dzalika ifadatuhu sallallahu alaihi wasallam al-quwa ala safinah. Jadi Nabi SAW memberikan kekuatan pada budak beliau. Budak yang telah diberdekakan itu namanya Maula. Maula beliau, budak beliau, bekas budak beliau namanya Safinah. Katakan Nabi SAW itu memberi nama Safinah. Jadi ini ada seseorang budak itu punya Ummu Salamah. Setelah itu dimerdekakan sama Ummu Salamah dengan catatan, dengan syarat, kau berkhidmat sama Nabi Muhammad selama kamu masih hidup. Akhirnya ikut sama Nabi. Akhirnya pernah suatu ketika itu di perjalanan, sahabat-sahabat itu bawa berat, bawa barang berat itu tidak kuat. Ada setelah itu dikasihkan semua kepada Safinah ini. Itu kata Nabi, ihmil. Ini ada hadisnya, ihmil. Bawa, fa innama anta Safinah. Engkau itu ibarat kapal. Ada semua itu bisa kamu angkut. Safinah, demi Allah, hari itu kalau aku dikasih bawaan yang bisa dibawa sama satu unta, aku bisa bawa, kuat aku bawa itu. 2 unta, aku kuat. 3 unta, aku kuat. 4 unta, aku kuat. 5 unta, aku kuat. 6 unta, aku kuat. 7 unta, aku kuat. Tidak ada yang berat buat aku. Nah, itu kisah Safinah. Maula Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya Safinah itu, ketika ditanya, namamu siapa? Tidak menjawab, Nabi ngasih nama saya Safinah. Jadi saya tidak mau ngasih tahu nama asli saya siapa. Panggil nama saya Safinah, itu aja. Nama yang dikasih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pernah suatu ketika Safinah itu dia berlayar, kapalnya karam, dia berada di hutan, tengah-tengah datang macan, Safinah cuma bilang gini, Ana Safinah Maula Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini Safinah. Aku ini adalah budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantan budak ya lebih tepatnya. Akhirnya macannya kemudian buka jalan sampai akhirnya begitu ketemu pemukiman dan macannya kayak ngasih kode menggeram gitu untuk perpisahan. Jadi Safinah akhirnya ketika tersesat di hutan ternyata yang nganter macan yang harusnya menerka malah jadi pelayannya Safinah karena dia pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW yaghmisu yadahu fil ma' litahulla fihi al-baraka wa syifa. Nabi SAW itu sering nyelupkan tangannya ke air agar air itu penuh keberkahan dan bisa jadi sebab kesembuhan bagi yang lainnya. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Anas itu Rasulullah SAW kalau beliau sedang sholat subuh, maka datang itu pelan-pelan yang ada di Madinah itu membawa wadah isinya air. Kadang itu musuh pagi sekali itu sudah datang sama beliau kemudian dimasukkan tangan beliau ke situ dan mereka semua bertabarruk dan apabila ada yang sakit itu minum air tersebut karena berkat ada keberkahan tangan Nabi Muhammad SAW. Itu. Karena itu jadi eh, tradisi ngalap berkah itu sudah ada dari zaman para sahabatnya Nabi SAW. Itulah. Jadi mereka sudah ambil berkahnya Nabi SAW. Maka eh, orang-orang memang kadang-kadang kalau ketemu sama orang soleh kadang gitu minta airnya itu dicelupkan jari. Cuma buat anda-anda yang merasa diri anda belum soleh, kemudian jangan mudah nyelupkan jari ke minumannya orang. Iya, takutnya bukan tambah sehat, tambah sakit nanti. Gitu loh. Jadi yang minta itu husnudzon, tapi yang dimintain juga harus tahu
tahu diri. Dan juga zaman sekarang ini, upaya-upaya untuk ngalap berkah itu jangan ditunjukkan ke halayak ramai karena banyak orang yang tidak siap untuk lihat itu, gitu loh. Banyak orang yang tidak siap untuk lihat itu. Orang itu sekarang kalau dengar cerita ada orang datang ngalap berkah pada ulama atau cerita mungkin khususnya yang Allah berikan pada para ulama yang lain, itu akal mereka tidak bisa mencerna. Kenapa? Karena anggap semua orang sama kayak dirinya. Jadi akhirnya dia susah untuk mencerna itu. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW, beliau itu membasuh kedua tangan dan wajahnya. Satu beliau nyembur ke air, satu nyuruh orang untuk meminumnya atau nyuruh orang untuk mengusapkan ke wajahnya begitu. Diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim, dan lafadznya ini dari Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika kami bersama dengan Nabi SAW ketika kami lagi singgah di Ji'ranah. Ji'ranah itu tempat antara Mekah dan Madinah. Dan bersama dengan kami itu ada Bilal. Maka saya itu seorang badui mendatangi Rasulullah SAW. Bilang, ya Muhammad, kau tidak mau menuntaskan apa yang telah kamu janjikan sama aku? Jadi ini badui ini itu kan pulang perang, itu ada rampasan perang belum dibagi. Kemudian badui ini nagih, kau kan janji sama orang-orang tidak ada rampasan perang. Tidak mau dituntaskan toh, tidak mau dikasihkan toh. Satu kata Rasulullah SAW, absyir, kabar gembira buat kamu. Itu orang badui bilang, aksarta alayya min absyir. Banyakan ngomong absyir, absyir terus, banyakan. Itu Rasulullah SAW oleh pada Abu Musa dan Bilal seperti marah. Inna hadza qad raddal busyra, faqbala antuma. Ini orang menolak kabar gembira. Kalian berdua terimalah kabar gembira ini. Dua orang ini, qabilna ya Rasulullah. Kami terima ya Rasulullah. Rasulullah minta ambilkan wadah air. Rasulullah basuh kedua tangannya, wajahnya, dan nyembur. Di situ, Nabi SAW bilang, minum, setelah itu usapkan ke wajah kalian dan kepada leher kalian dan kabar gembira buat kalian. Waduh, diambil sama Abu Musa al-Asy'ari sama Bilal nih. Diambil dan dilakukan apa yang dilakukan. Setelah itu Ummu Salamah dari balik tirai ngomong, afdila li ummikuma fi inaikuma. Setelah itu kata Ummu Salamah, sisakan buat ibu kalian. Jadi Ummul Mukminin, maksudnya Ummu Salamah yang ada di wadah kalian. Satu disisakan dan diberikan kepada Ummu Salamah aja. Sudah tiap hari sama Nabi. Misi haus untuk pengen dapat keberkahannya Rasulullah SAW. Itu di dalam riwayat ini adalah bagaimana Nabi SAW memuliakan Abu Musa al-Asy'ari dan juga Bilal. Kenapa? Karena di dalam basuhan yang nempel terhadap badannya Nabi Muhammad SAW itu terdapat banyak rahasia-rahasia dan anugerah-anugerah Allah Ta'ala, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir, pernah suatu ketika Rasulullah SAW menjengukku ketika aku sakit, dan aku sakit dalam keadaan tidak sadar. Ketika itu lihat aku tidak sadar, Nabi SAW wudhu, setelah itu air bekas wudhunya Nabi disiramkan ke aku. Maka langsung aku sadar. Dan itu bilang, ya Rasulullah, limanil miras, ya Rasulullah, warisanku buat siapa? Ini Jabir berhal seakan-akan dia ini meninggal. Innama yarithuni kalalah, yang mewarisi aku itu kalalah. Kalalah itu bukan orang yang dijulur nasab, bukan bapak ataupun bukan anak, mungkin saudara dan sebagainya. Maka saya itu turun ayat faraid, turun ayat yang menerangkan tentang warisan ketika itu. Dia dari Abi Juhaifah meriwayatkan pula, ini saya singkat saja. Jadi meriwayatkan tentang bagaimana orang-orang itu kalau pas musim panas ketika Nabi SAW wudhu, maka semuanya itu ngambil bekas wudhunya Nabi SAW. Itu diriwayatkan oleh Abu Juhaifah. Sehingga itu riwayatnya saya ringkas ya. Riwayatkan, jadi kalau lihat Nabi SAW itu habis wudhu, maka orang-orang itu berebut air bekas wudhunya Nabi.
Nanti yang dapat ngusap ke wajahnya, yang tidak dapat ngusap ngambil dari basahnya temannya. Jadi basah tangannya teman itu diusapkan. Itu yang dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah SAW untuk mengambil berkahnya Nabi SAW. Nah, yang terakhir ini, riwayat terakhir di dalam bab ini, Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdurrahman ibn al-Harith dari Abi Mirdas As-Salami. Itu berkata, kami ketika itu bersama dengan Nabi SAW. Nabi SAW minta air untuk bersuci. Nabi SAW masukkan tangannya ke situ, Nabi wudhu. Dan saya itu beliau, maka kita ngikuti. Ambil air wudhu Nabi ini kita ambil, lalu kita minum. Ketika lihat sahabat ngambil barokahnya Nabi Muhammad, maka Nabi nanya, ma hamalakum ala ma fa'altum bih. Apa yang mendorong kamu untuk melakukan itu? Sahabat jawab, hubbullahi wa rasulih. Cinta Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan apa? Kalian udah bagus nih. Ambil berkah, tidak diingkari sama Nabi. Niatnya, tujuannya karena cinta Allah dan Rasulnya. Sama Nabi kemudian dimotivasi. Fa'in ahbabtum ayyuhibbakumullahu wa rasuluh. Kalau kalian itu ingin Allah Ta'ala dan Rasulnya juga cinta pada kalian, fa'adu idha tumintum, wasduqu idha haddathum, wa ahsinu jiwara man jawarakum. Kamu kalau pengen dicintai sama Allah Ta'ala dan Rasulnya, kalau kamu diberi amanat, tunaikan amanat itu. Jaga amanat sebaik-baiknya. Dan kalau kamu bicaranya itu jujur. Dan bergaullah dengan baik pada orang-orang yang ada di sekitarmu. Keluarga kamu, tetanggamu, masyarakat di sekeliling kamu. Kalau mereka berbuat buruk, kamu tidak membalasnya dengan keburukan. Nah, dengan 3 cara ini, maka akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat, mereka itu sangat berupaya agar dapat bekas basuhannya Nabi Muhammad dari air wudhunya Nabi, karena cinta Allah dan Rasulnya, dan mengimani khususiyah yang Allah berikan pada dirinya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW menyaksikan sahabat itu ambil barokahnya Nabi SAW, Nabi SAW membiarkannya dan Nabi tidak mengingkari. Itu menunjukkan kalau perbuatan itu bukan perbuatan yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa Habib. Apa yang sudah sampaikan pada pagi hari ini. Kita buka sesi tanya jawab ya Habib untuk sama sekalian yang mau bertanya, baik itu yang terkait dengan tema maupun yang tidak terkait dengan tema, boleh dituliskan di chat. Insya Allah akan kita bahas bersama guru kita. Monggo Bu. Habib untuk mengawali pertanyaan, ini sebuah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin bertanya Habib terkait dengan mengambil barokah tadi. Apakah saat ini kita bisa mengambil barokah kepada orang-orang tertentu dan bagaimana ciri-ciri orang yang layak kita ambil berkahnya, Habib? Mohon penjelasannya. Kita semua mengetahui bahwasanya tabarruk itu dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tabarruk pula itu dilakukan oleh para sahabat kepada sahabat yang lainnya. Dan tabarruk atau ngalap berkah itu juga dilakukan oleh orang soleh kepada orang soleh yang lainnya. Sampai disahkan di kitab tarikh, bagaimana setelah Imam Syafi'i, beliau itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mimpi berisi kabar gembira untuk Imam Ahmad bin Hambal dan anjuran untuk tetap teguh dengan pendiriannya ketika masa fitnah itu. Maka ketika itu Imam Ahmad bin Hambal ketika terima suratnya Imam Syafi'i, beliau menangis dan menghadiahkan jubah yang beliau pakai pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disiram air dan kemudian diminum oleh Imam Syafi'i. Artinya ngalap berkah dari orang soleh pada orang soleh yang lainnya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya mengambil berkah itu diperbolehkan dengan catatan kepada sumber-sumber yang memang sumber itu
diperbolehkan pula oleh syariat. Gitu. Jadi bukan asal-asal ngambil berkah gitu loh. Ada pohon. Ini pohon apa? Enggak tahu, ini pohon enggak jelas. Kalau kita tahu-tahu ngambil berkah di situ. Ini enggak benar. Gitu loh. Bukan itu. Atau misalkan kepada benda-benda yang enggak jelas asal-usulnya. Tapi misalkan kita berjumpa dengan orang yang kita lihat orang ini punya ilmu warisan Nabi Muhammad. Ucapannya jujur. Akhlaknya benar. Kemudian orang ini masuk kriteria kan Nabi SAW itu ngasih kriteria tuh. Siapa orang yang layak di teman duduk kita? Siapa sih kekasih Allah Ta'ala? Itu kriteria-kriteria itu ada pada orang itu. Idza ru'u dzukirallah. Kalau dilihat bisa ingatkan kita pada Allah Ta'ala. Maka perjumpaan kita dengan orang itu, kalau kita mengambil keberkahan mereka, nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Selama kita sudah memiliki ilmunya, dan kita berprasangka baik kepada dia, orang ini insya Allah akan menjadi sumber keberkahan Allah Ta'ala. Karena dia memiliki sifat-sifat kriteria orang-orang baik seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka nggak ada masalah kalau kita mengambil dan berharap daripada keberkahannya. Bukankah banyak terjadi ketika orang soleh mendoakan seseorang atau mendoakan air, kemudian air itu bisa menjadi sebab kesembuhan, itu dan sebagainya. Itu orang yang bicaranya jujur, lisannya nggak dipakai untuk menggunjing orang lain, nggak ngomong kotor, itu kalau berdoa kira-kira doa yang keluar dari lisannya kira-kira gimana? Kita bisa tahu sendiri. Tentu pasti doa yang istimewa. Kalau dia mendoakan sesuatu, ingin mendatangkan berkah pada sesuatu, insya Allah sesuatu tersebut pun juga akan mendapatkan bagian keberkahannya di situ. Jadi silakan aja. Wallahu a'lam. Baik, Habib, terima kasih atas penjelasannya. Habib, terkait dengan ketika kita minta berkah, ini pertanyaan yang berikutnya, Habib. Eh, Ketika kita berjumpa dengan orang soleh dan meminta doa, apakah ketika orang soleh itu mendoakan, apakah wajib ada keyakinan dalam hati kita terkait dengan ijabahnya doa tersebut, Habib? Mohon penjelasannya. Ketika orang soleh gimana Pak? Berdoa ya. Jadi, ketika kita berjumpa dengan orang soleh dan minta barokah dengan cara minta doa kepada orang soleh tersebut, apakah wajib ada keyakinan dalam hati kita akan terkabulnya doa tersebut, Habib? Kita mau doa sendiri atau orang soleh sama. Syarat baiknya doa itu ada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa Allah kalian berdoa dan kalian dalam keadaan yakin doa kalian akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi eh bukan masuk syarat ya, tapi ya kita memang adabnya doa begitu. Adabnya doa memang seperti itu. Gitu. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, bagaimana kita dapat mendapatkan keberkahan langsung dari Nabi ketika kita berkunjung atau ziarah ke makam Nabi? Mohon penjelasannya, Habib. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya nanti Nabi Isa akan diturunkan di muka bumi. Dan di antara yang Nabi Isa lakukan di akhir zaman, selain menumpas segala macam keburukan dan pembawa-pembawa keburukan, di antara yang beliau lakukan adalah beliau akan berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Artinya, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu amal yang bisa dikatakan amal yang sangat baik. Dan bagaimana cara ziarah yang benar agar kita bisa mendapat keberkahannya Nabi SAW, itu kita berziarah dan ngikutin adab-adab yang diajarkan oleh para ulama. Datang, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian setelah itu berdoa, kemudian setelah itu, kalau kita berdoa, itu kan kalau kita berdoa menghadap ke makam Nabi, nggak ngadep kiblat. Ngadep kiblat nggak berarti membelakangi makamnya Nabi. Itu yang terbaik gimana? Dan dikisahkan pernah Imam Malik dengan Abu Ja'far Al-Mansur ketika itu. Imam Malik ketika itu Imam Abu Ja'far Al-Mansur, saya kalau doa madhab mana nih? Madhab makamnya Nabi atau madhab kiblat ini? Kemudian kata Imam Malik, hadapkan dirimu kepada makamnya Rasulullah SAW. Nah, karena itu wasilahmu dan juga wasilah kakekmu dulu Nabi Adam alaihi salam.
Ada itu anjuran Imam Malik untuk ketika doa itu menghadap ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu mungkin masuk adab-adab yang bisa kita lakukan dengan tetap menjaga adab-adab yang lainnya seperti tidak berdesak-desakan. Setelah itu kita banyak baca salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Gitu. Baik Habib, terima kasih atas penjelasannya. Eh, Satu pertanyaan lagi Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya terkait dengan memohon keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Di akhir-akhir ini muncul berita tentang peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Apakah kita bisa eh, mendapatkan keberkahan dari sisa-sisa peninggalan Nabi tersebut, Habib? Mohon penjelasannya. Eh, kita sering kita sering dapat info misalkan ini ada peninggalan Nabi berupa apapun juga. Apakah kita masih bisa mendapatkan keberkahan daripada peninggalan Nabi tersebut? Tentunya bisa aja. Tetap kita apabila ada seseorang yang membawa, orang itu orang yang jujur, sumbernya pun terpercaya, dan kita percaya itu peninggalan Nabi Muhammad SAW, ya kita ambil berkah dari situ. Bisa celupkan air, celupkan ke air, airnya kita minum, diminum sama anak-anak kita, itu bagus. Itu sama melakukan itu. Kenapa? Karena bagian dari Nabi Muhammad SAW walaupun sudah terpisah dari jasad beliau, tetap di situ terdapat keberkahannya. Keberkahannya. Anda lihat itu di Sahih Muslim, bagaimana pakaian yang pernah dipakai sama Nabi Muhammad SAW, itu setelah Nabi wafat, itu disiramkan, tuh airnya masih, kalau ada sobat sakit, minum air itu. Artinya pakaian ini, itu pernah dipakai sama Nabi, dan sudah terpisah dari jasadnya Nabi, tapi tetap sama sahabat tetap dipakai untuk ambil berkah di situ. Oke, Imam Nawawi ketika di syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan riwayat itu belum mengatakan adalah dalil untuk kita mengambil keberkahan daripada peninggalannya orang-orang soleh. Gitu. Adanya kalau memang itu peninggalan Rasulullah SAW atau peninggalan orang soleh siapapun yang kita yakini dia adalah pewaris Nabi Muhammad, kan kita bisa aja kita mengambil berkah dari situ. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Habib. Eh, ini semua pertanyaan sudah dibahas, Habib. Mungkin ada tambahan atau penegasan materi dari panjenengan. Monggo. Cukuplah insya Allah Pak. Baik. Insya Allah selesai semua insya Allah. Dan mohon doanya dari panjenengan untuk menutup majelis ini, Habib. يا الفاتحة بالقبول والإقبال صالح الأحوال نفتح لنا عليكم فتوح العارفين فكناكم في الدين وعلمنا وإياكم وتأويل وهدناكم إلى سواء السبيل اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نزه قلوبنا عن التألق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك من سر الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baik, jazakumullah khairan, Habib, atas ilmu yang disampaikan dan juga penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat berupa pemahaman atas ilmu yang disampaikan dan kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insya Allah majelis ini akan dilanjutkan di kesempatan yang datang. Insya Allah di hari Sabtu atau hari Rabu. Sabtu, Pak. Sabtu, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah di hari Sabtu. Sabtu. Heeh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita Amin. tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.